penduduk muslimnya hanya 15%. Selain itu non muslim, ya Buddha, ya Kristen, Katolik. Ini semaju itu negara Singapura, kita melihat kumpulan orang-orang di situ. Ini lantas muncul dalam hati kami melihat kondisi yang ada seperti itu, muncul rasa syukur. Ya Allah, alhamdulillah Engkau jadikan kami ini orang yang percaya kepadamu, orang yang iman kepadamu. Lihat itu orang segitu banyak, ini enggak percaya, enggak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita perjuangkan, ya. Kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga kita punya pengetahuan apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita jauhi, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini mari kita perjuangkan bersama-sama. Jangan sampai kita sampai gagal mendapat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang saya hormati, jadi seseorang ketika dia mau beramal soleh, dia mau menjalankan perintah agama dengan sungguh-sungguh, ini merupakan sebuah hal yang luar biasa. Mau menjalankan sholat 5 waktu dengan tepat, mau puasa Ramadan ketika datang waktu Ramadan, bisa menghindar, bisa menjauhi dari apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak perkara yang mudah. Bisa istiqomah menjalankan kebaikan, bisa menghindari, menjauhi dari apa yang menjadi larangan agama. Jadi ini merupakan sebuah modal yang utama. Kita semua dijadikan, ditakdir oleh Allah menjadi seorang mukmin, orang-orang yang percaya akan Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang orang punya atau ingin punya cita-cita, ingin mendapat surga ini tidak hal mudah. Yang namanya surga ini, kata guru kami Abu Ya'asid Muhammad bin Ali Al-Maliki, al-jannatu mahi balas, ad-dunya mahi mizah, wal jannatu mahi balas. Hidup di dunia itu tidak bisa dengan santai, harus dengan sungguh-sungguh. Ad-dunya mahi mizah, hidup dunia nggak bisa jalani dengan guyon atau harus serius, harus mau sungguh-sungguh. Kenapa? Karena akan diteruskan. Kita hidup di alamul akhirah yang tidak ada batasnya. Kita supaya memperbanyak amal-amal kebaikan, amal ibadah, ketaatan ketika kita hidup di dunia. Ad-dunya darul amal, la thawaba wa la jazaa'a fiha.
hidup di dunia itu tempatnya beramal, tidak tempatnya untuk mendapat balasan atau pahala. Orang pengen rajin sholatnya, pengen banyak zikirnya, ini nggak ada tempat lain kecuali ketika dia masih hidup di dunia. Wal jannatu mahi balas. Surga itu nggak ada kata gratis, harus dengan modal, nggak bisa kok gratisan. Jadi, harus dengan perjuangan. Jadi ibaratnya, surga itu seperti dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-jannatu wa huffatil jannatu bil makarih. Jadi surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak kita senangi. Jadi mungkin kita nggak senang, kita nggak suka perkara tadi, namun itulah yang menjadi kunci kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wan naru wa huffatin naru bisyahwat. Yang namanya neraka itu dikelilingi oleh kesenangan, syahwat-syahwat. Ibaratnya seperti halnya jalan tol, jalan bebas hambatan. Orang pengen masuk neraka mudah, Pak. Sholat 5 waktu ditinggalkan. Wah, pas puasa Ramadan juga gak mau puasa. Yang mau mabuk ya mabuk, yang mau zina naudzubillah ya dia berbuat. Mudah orang untuk masuk neraka. Beda dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus benar-benar mujahadah, memerangi hawa nafsunya, hal-hal yang tidak disenangi, hal-hal yang tidak dikehendaki. Mungkin ini dia harus bisa mau melakukan, mengamalkan. Ini balasannya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, para undangan yang saya hormati, jadi kita dalam hidup di dunia ini harus kita memikirkan kira-kira nanti saya mati itu yang saya bawa apa, yang menjadi bekal saya itu apa. Ini harus kita pikirkan, harus kita senantiasa mau introspeksi diri. Ada satu makalah Al-Imamul Ghazali, beliau mengatakan, man lam yuhasib nafsahu fid dunya tala hisabuhu fil akhirah. Barang siapa tidak mau introspeksi diri ketika hidup di dunia, maka dia akan dihisab yang lama di akhirat nanti. Jadi ini penting kita semua supaya muhasabah. Jadi introspeksi diri. Jadi mikir, kira-kira saya kalau mati itu yang saya bawa bekal apa? Amal saya seberapa? Sedekah saya seberapa? Bacaan Quran saya, zikir saya ini seberapa? Ini penting. Jadi mikirkan bagaimana
nasib kita besok di akhirat, kita nanti tergolong orang yang beruntung atau tidak, ini yang lebih kita pikirkan daripada hanya memikirkan apa dunia. Mohon maaf, kebanyakan orang sekarang ini yang lebih dipikirkan apa dunia. Jadi lebih sering ini ngecek saldo di HP. Jadi ngecek saldo, ada pemasukan berapa, berkurang berapa saldonya di rekening. Ini kalau zaman sekarang kan jenengan bepergian itu nggak perlu bawa uang banyak-banyak, atau bahkan nggak perlu sekarang bawa dompet, cukup dengan bawa apa HP. Di sebagian toko di kota-kota besar itu bahkan jual beli itu ya, kita bayar ini nggak nerima pakai uang cash, pakainya apa? Pakai apa? Barcode ya. Kiris. Jadi orang sekarang seperti itu, lebih memikirkan dunia. Dia mau apa? Persiapan tidur ya, menjelang tidur ini yang dipikirkan, kira-kira besok jualan ini dapat hasil berapa, dapat untung berapa. Nah, ini lupa atau tidak mau memikirkan nasib. Kira-kira saya amalnya seberapa, yang saya lakukan hari ini apa saja, amal apa saja, ibadah saya bagaimana hari ini. Ini dilupakan. Jadi ini perlu disampaikan. Jadi di antara tujuan kita hadir acara macam ini, kita memperingati haul dari kiai, dari para ulama. Ini di antara tujuannya ya, kita pulang dari majelis macam ini mendapatkan ilmu, sehingga dalam kita beribadah kepada Allah ini lebih bersemangat lagi, bisa istiqomah dalam kita beribadah, beramal soleh. Para hadirin yang saya hormati, jadi ini penting kami sampaikan, orang hidup itu nggak tahu kapan yang akan mati. Ya, betul nggih? Jadi yang namanya kematian itu ya tidak nunggu tua dulu, tidak nunggu sakit dulu. Yang muda, yang masih bayi, yang sehat bugar, ini juga mati. Makanya kita ya supaya agar persiapan ya, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Ta'ala tidak akan menunda kematian seseorang ketika memang sudah waktunya. Agar kita nantinya ketika Allah Ta'ala menghendaki mencabut nyawa kita ini bisa dengan keadaan yang husnul khotimah. Ini yang menjadi harapan kita ya, kita agar membiasakan ya, membiasakan amal-amal kebaikan. La ya'ti husnul khotimah illa bihusnil haya. Ada satu makalah mengatakan yang namanya husnul khotimah, akhir yang baik, itu tidak akan bisa terjadi kecuali dengan kehidupan yang baik. Ketika masa hidupnya ini bisa
melakukan amal-amal yang baik. Jadi matal mar'u alama asya. Ada satu riwayat, seseorang itu akan mati menurut kebiasaan ketika dia hidupnya. Kalau orang kebiasaannya zikir, kebiasaannya baca Quran, ahli ibadah, ahli zikir, ahli wirid, ini subhanallah, Allah Ta'ala cabut nyawanya ketika dia sholat, ketika dia zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya, kita agar senantiasa membiasakan untuk beramal baik, beramal soleh. Ya, jadi seperti ada cerita atau kejadian ya, ayahnya Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf yang sholawat itu ya, yang sudah masyhur, Habib Syekh punya ayah namanya Habib Abdul Qadir. Ini luar biasa, wafatnya Habib Abdul Qadir ini ketika ngimami sholat Jumat di sujud terakhir. Subhanallah, bayangan ya. Wafatnya di hari Jumat, ketika sholat, ketika ngimami sujud terakhir. Ini indah sekali. Wafat keadaannya apa? Indah sekali. Jadi ini benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, matal mar'u alama ma'asya. Jadi seseorang itu akan mati menurut kebiasaan ketika dia hidup. Orang kok kesukanya mabukan, orang kok hobinya jadi apa? Pembalap. Ini ya matinya di sirkuit. Pas balapan. Hobinya, senengannya mabuk ya, mati pas keadaan apa mabuk. Naudzubillah. Para hadirin yang saya hormati, jadi dalam kesempatan yang baik ini kami mengajak ya, ke kami pribadi juga kepada para hadirin pada umumnya agar kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebentar lagi masuk di bulan Ramadan, ini sudah akhir bulan Rajab, sebentar lagi kita bulan Sya'ban, lantas bulan Ramadan. Ini merupakan kesempatan untuk kita supaya mempersiapkan diri sebelum datangnya bulan Ramadan, sudah kita isi dengan amal-amal kebaikan seperti yang disabdakan, termasuk doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami nanti di bulan Ramadan. Kita nggak tahu. Kalau merasa kecapean, ingin pijet, pergi ke tempatnya tukang pijet. Tengah-tengah pijet, telepon ke istrinya, kok merasa lemas badannya, suruh nyusul istrinya belum sampai ke rumah tukang pijit tadi sudah wafat. Ya Allah, ya. Jadi yang namanya kematian, bahkan bukan hanya kematian, yang namanya sakit itu Pak, nggak ada yang tahu kapan datangnya sakit, bisa tiba-tiba. Betul apa tidak? Jadi
masih pagi harinya masih aktivitas, masih sehat bugar, tiba-tiba langsung badannya makbrek gitu. Ya Allah, alhamdulillah kena stroke, kena penyakit, nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya mari di kesempatan yang baik ini kami mengajak para hadirin pada umumnya kami pribadi ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi perintah Allah kita jalankan dengan sesungguh-sungguhnya agar kita ini ketika kehendaki Allah dicabut nyawanya, kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Para hadirin, para undangan yang saya hormati, terakhir ada satu makalah mengatakan la tabhas anis sa'adah wa anta la tusolli. Kamu jangan membahas ingin hidupnya bahagia, pengen menjadi orang yang beruntung, pengen hidupnya nyaman, namun tidak mau mengerjakan sholat. Ini tidak akan terjadi. Ini penting sekali. Sholat 5 waktu disebut Rokhuddin. Tiang agama Imaduddin. Orang kok pengen hidupnya bahagia, pengen beruntung, pengen hidupnya enak, ini harus mau mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi bisa menjadi ukuran sholat itu, bisa menjadi barometer seseorang. Dan dengan lihat orang itu sholatnya bagaimana. Kalau sholatnya tepat waktu, syukur-syukur dia mau berjamaah. Ini amal liar yang lain, amalan yang lain ini juga akan ikut apa? Baik. Sebaliknya orang sholatnya ini sembarangan, menyepelekan sholat 5 waktu, ini juga nantinya amal yang lain juga akan jelek. Beda pun. Jadi ukuran Seseorang dilihat dari sholatnya, sholat 5 waktu. Jadi panjenengan sesibuk apapun, serepot apapun nyari nafkah, bekerja, ini jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. La tabhas anis sa'ada wa anta la tusolli. Selanjutnya wala tabhas anir rizki wa anta la tatasoddaq. Kamu jangan bahas pengen rizkinya lancar, diberi kemudahan dalam mencari rizki, namun tidak mau bersedekah. Ini sedekah itu penting ya, untuk pancingan pancingan mendapat apa rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lihat orang-orang yang ahli sedekah, kalau sedekah ini enggak perhitungan, ini Allah Ta'ala balas ya, rizkinya lancar, seolah-olah rizki ini di jadi
turun semua, kasihkan semua, seolah-olah seperti itu. Ini kalau orang ahli sedekah, jadi bisa memperlancar rizki. Tidak harus dengan sedekah itu jumlahnya banyak, tidak harus. Yang penting mau bersedekah, asal rutin istiqomah, ya. Jadi setiap hari 5.000 atau 3.000, bantu ke tetangganya, ngasih ke tetangganya yang kurang mampu. Nah, ini merupakan kunci untuk kelancaran, kelapangan rizki. Dan juga orang sedekah itu tidak harus nunggu ikhlas dulu, Pak. Jadi sudah, pokoknya sedekah, nggak ikhlas lah atau kurang ikhlas lah. Yang penting mau sedekah dulu. Jangan ada sebagian orang itu ya dimintai sumbangan masjid, ini dia jawabnya nanti dulu. Nunggu saya ikhlas, saya belum bisa ikhlas ini kalau kalau nyumbang sekarang belum bisa ikhlas, nanti dulu kalau sudah ikhlas saya mau nyumbang. Ini dia nunggu nggak ikhlas, ini keburu masjidnya jadi nggak nyumbang akhirnya. Jadi kita yang namanya sedekah itu tidak harus nunggu ikhlas terlebih dahulu. Sudah, yang penting siapa tahu orang bersedekah dia awalnya tidak ikhlas atau kurang ikhlas, namun karena yang diberi sedekah tadi merasa gembira, senang, ini akhirnya berdoa kepada Allah. Nah, ini menjadi sabab sedekahnya tadi bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, para bapak, para undangan yang saya hormati, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi di kesempatan yang baik ini kita berharap semoga di pertemuan yang baik ini kita semua mendapat keterangan ilmu yang manfaat. Kita pulang dari majelis ini lebih bersemangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa lebih istiqomah lagi dalam beramal baik, beramal soleh, sehingga kita semua ini digolongkan orang-orang yang beruntung di dunia maupun beruntung di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian kiranya yang bisa saya sampaikan dari kami pribadi. Kurang lebihnya dalam kami menyampaikan ada kesalahan, kehilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.